Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi bersama saya Khairul Azam Al-Farizi. Alhamdulillah teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya mempunyai waktu spesial nih untuk bertanya langsung ya kepada Bapak Ahmad Zaini yang merupakan konsul imigrasi 1, teman-teman. Karena dari kemarin itu banyak teman-teman kita yang bertanya mengenai keimigrasian. Nah, beliaulah orang yang tepat untuk menjawab semua pertanyaan teman-teman semua. Pak Ahmad Zaini, apa kabar? Alhamdulillah baik. Silakan perkenalkan diri dulu, Pak. Terima kasih Mas Azam. Sahabat WNI sekalian, saya Ahmad Zaini, konsul imigrasi 1 KJRI Jeddah. Saya bertugas dari akhir tahun 2008 sampai dengan saat ini. Di sini saya dibantu sama staf teknis imigrasi 2 atau pembantu konsul imigrasi 2, Pak Anggi. Sehari-hari kami melaksanakan pelayanan keimigrasian untuk WNI dan juga untuk WNA. Mungkin pada kesempatan ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin kawan-kawan semuanya, sahabat semuanya ingin ketahui terkait dengan masalah keimigrasian di Arab Saudi ini, terutama bagi teman-teman sahabat WNI semuanya. Silakan. Baik, Pak. Untuk sebenarnya Bapak yang setiap hari ditangani itu seperti apa? Paspor, SPLK atau apa aja yang ditangani oleh staf keimigrasian, Pak, sebenarnya? Untuk kegiatan di KJRI Jeddah ini setiap hari pastinya pelayanan terkait dengan dokumen keimigrasian, diantaranya paspor, kemudian SPLP, dan juga asistensi kewarganegaraan bagi warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing, memiliki keturunan. Nah, ini juga menjadi concern dari kami untuk memberikan sertifikat kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anaknya yang ingin ke Indonesia. Juga kita berikan affidavit karena yang bersangkutan tidak perlu lagi memiliki visa untuk datang ke Indonesia karena memiliki keturunan, yaitu sesuai dengan peraturan undang-undang kewarganegaraan kita bahwa anak dari hasil perkawinan campuran itu salah satu subjek warga negara Indonesia. Nah, dia memiliki subjek sebagai anak berkewarganegaraan ganda terbatas, jadi diberikan merupakan warga negara Indonesia namun dibatasi sampai dengan usia 21 tahun. 21 tahun? Iya. Dulu kalau nggak salah sampai 18, sekarang? Nggak, maksudnya 18 sampai 21, maksudnya diberikan kesempatan memilih antara umur 18 sampai 21. Tetap 21, jadi batasnya pada saat ulang tahun 21 itu. Baik. Jadi kalau seumpama ada warga negara Indonesia menikah dengan orang Arab misalkan, iya. Dia pengen berkunjung ke Indonesia, walaupun dia sudah mempunyai keluarga negara Arab Saudi, dia bisa memiliki paspor ganda atau apa ya? Iya, boleh. Maksudnya begitu. Jadi orang Indonesia yang menikah dengan orang Arab Saudi atau orang asing lainnya di Saudi Arabia ini, tidak harus orang Arab Saudi, tapi bisa ada orang Yaman, ada orang Filipina, ada orang Bangladesh, semuanya yang warga negara asing memiliki anak, dalam artian menikah secara resmi. Jadi terus kemudian anaknya memiliki paspor asing, itu dapat diberikan fasilitas keimigrasian dengan cara mendaftarkan dulu, diberikan sertifikat kewarganegaraan ganda terbatas, dan kemudian diberikan fasilitas keimigrasian berupa affidavit apabila dia sudah punya paspor asing. Namun apabila ingin memiliki paspor 2 itu diperbolehkan juga. Jadi ke Indonesia tidak harus ke Indonesia itu diperlakukan sama seperti warga negara Indonesia, tidak perlu memiliki visa. Itu bagi anak-anaknya. Terus bagi suaminya atau istrinya itu diberikan juga kemudahan berupa izin tinggal terbatas juga diberikan dengan syarat dia harus mengajukan dulu. Kemudian pemberian. Nah, itu salah satu bentuk dari fasilitas keimigrasian dari Indonesia. Baik, berarti seumpama ada orang nih, Pak, dia baru lahir anaknya, langkah pertama yang harus dia lakukan untuk mendapatkan fasilitas yang tadi disebut apa saja syarat-syaratnya, Pak? Yang pertama, apabila lahir yang pertama kan dia menikah di sini harus lapor kelahiran dulu, memiliki akte kelahiran dulu. Nanti biasanya dikeluarkan oleh pemerintah. Apabila dia nikah dengan orang Saudi atau warga negara Saudi,
biasanya kalau yang laki-laki ya warga negara Saudi itu otomatis dia menjadi warga negara Saudi. Nah itu langkah pertamanya adalah mengurus itu dulu akte kelahiran dulu. Setelah ada akte kelahiran, kemudian memiliki paspor, dibawa ke KJRI untuk diberikan afidavit seperti itu. Afidavit dalam artian kan sebelum afidavit diberikan sertifikat pendaftaran keluarga ganda terbatas, kemudian dilanjutkan dengan pemberian afidavit. Berlakunya sampai dengan masa berlaku paspor asingnya, maksudnya gitu. Salah satu awalnya harus mempunyai bukti kelahiran dulu. Akte kelahiran Arab Saudi apa akte kelahiran Indonesia? Akte kelahiran Saudi, nggak masalah. Okay. Nanti itu bisa diterjemahkan atau bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia juga, atau kalau memang dalam bentuk bahasa Arab harus diterjemahkan secara resmi ke dalam bahasa Indonesia. Maksudnya diterjemahkan di luar, nanti diketahui oleh KJRI bahwa ini anak dari si A dan si B seperti itu. Sesuai dengan akte kelahiran itu diterjemahkannya dulu. Oke. Nah, jadi biar tidak salah paham teman-teman kita semua, Pak. Jadi kan banyak teman-teman kita yang nikah ilegal nih, Pak. Nikah dengan orang luar lalu punya anak. Syarat paling utama apa ini, Pak? Apakah harus dua-duanya resmi atau dua-duanya tercatat di KUA di pemerintah pernikahannya atau gimana nih, Pak? Jadi begini, kalau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 bahwa apabila pernikahannya itu tidak resmi dan tidak tercatatkan. Nah ini yang jadi persoalan itu adalah mengikuti kewarganegaraan. Kalau dia warga negara Indonesia mengikuti warga ibunya. Tetapi saran kami bukan seperti itu. Sebaiknya kalau memang mau itu ya menikahlah secara resmi. Kalau kalau dengan warga negara asing, jadi harus ada mengurus ke ke kedutaan atau perwakilan setempat. Kalau menikah dengan warga negara Saudi juga harus terdaftar di sini mahkamah pernikahan harus terdaftarkan. Kenapa? Karena ada hak-hak di situ. Jadi kita tidak menganjurkan menikah yang secara ilegal, menikah dengan sebaiknya legal, harus legal karena ini terkait dengan hak dan kewajiban nanti yang diperoleh oleh anak-anak itu tersebut. Okay. Jadi melindungi. Nah, jadi menikah harus secara resmi. Nah, kalau tidak resmi seperti apa? Memang undang-undang menyatakan bahwa itu mengikuti tetap kita melindungi kewarganegaraan keturunan Indonesia sesuai dengan asas perlindungan kita sendiri, bahwa kalau untuk menikah secara tidak resmi, tidak terdaftarkan, itu resikonya adalah anak dari seorang ibu kalau misalnya itu. Tapi kalau kebanyakan yang terjadi di sini WNI kita menikah secara tidak resmi dengan orang asing, kebanyakan seperti itu. Namun kita juga banyak juga warga negara Indonesia yang menikah dengan orang Saudi atau orang asing di sini, terbukti dengan kita memiliki database terkait dengan pernikahan anak hasil dari perkawinan campuran tuh banyak juga di sini. Kita dari kapan ya kemarin itu sampai dengan saat ini kami memiliki data hampir 1.000 orang sendiri yang sudah mendaftarkan, terdaftar sebagai anak berkeluargaan ganda terbatas di sini. Hampir 1.000 orang kita sudah sampaikan, dan juga kita selalu sosialisasikan kepada yang bersangkutan saat mengajukan sertifikat keluargaan ganda terbatas. Jangan lupa nanti usia 21 harus memilih. Tetapi yang untuk orang Saudi biasanya tidak ada yang memilih. Yang untuk warga negara dia memiliki keluarga negara lain, memilih warga negara Indonesia, masih cinta sama Indonesia, seperti itu. Jadi persyaratan yang tadi saya disampaikan harus resmi, sebaiknya resmi. Harus resmi. Yang perempuan resmi, identitasnya juga resmi. Iya. Yang laki-laki resmi juga terdaftar terdaftar di perwakilan masing-masing. Oke. Seperti itu. Kalau menikahnya di luar negeri gitu. Kalau misalkan nikah dengan orang Pakistan, berarti di kedutaan Pakistan juga harus terdaftar. Iya dong, ya harus terdaftar. Oh, gitu. Baik. Jadi karena banyak nih teman-teman kita yang bertanya masalah gimana nih cara nikah dengan orang luar gitu. Ya, sampaikan ke perwakilan masing-masing. Kan ada izin minta izin dari, kalau yang warga negara Indonesia ini ya harus diverifikasi sama izin dari KJRI Jeddah, juga harus ada verifikasi. Yang dari asing kan mixed marriage ini antar dua negara yang berbeda. Nah, jadi di satu sisi demi perlindungan ya, agar status kewarganegaraan anak nantinya jelas ya. Jelas. Hak-haknya juga jelas. Kan butuh anak-anak yang lahir kan butuh pendidikan. Yang saat ini kan
yang jadi persoalan di sini kan ya pernikahan mixed marriage itu banyak, namun tidak tahu harus bagaimana seperti itu. Betul. Rata-rata ya mohon maaf saja saya sampaikan ya, kita berikan informasi yang bapaknya pulang, ada kejadian bapaknya sudah pulang ke Pakistan, Betul. di sini sudah ada anak, sama itu bagaimana? Benar. Nah seperti itu ya. Terus yang kedua juga saya mohon ya, nggak cuma dengan masalah mixed marriage ini, teman-teman yang menikah secara apa ya, di bawah tangan nggak resmi lah, walaupun secara agama sah, sebaiknya diurus saja harusnya. Jadi kira-kira bisa nggak kalau seumpama yang tidak resmi, dia status izin tinggal di Arab Saudi dia ilegal, sementara yang laki-laki kebanyakan rata-rata legal, bisa nggak ngurusin surat-surat nikahnya itu, Pak? Nah sekarang kan harus pertama kali kan dia harus legal dulu semuanya. Nah, itu dia. Jadi kan harus, sebaiknya ya memang harus legal dulu. Nah nanti terkait dengan itu kan itu kembali ke kebijakan pemerintah Indonesia juga bagaimana. Tetapi kembali ke masalah datang ke sini menghormati aturan sini, kan harus legal dulu, harus resmi dulu, seperti itu. Terakhir nih Pak, untuk masalah pernikahan, banyak teman-teman kita memang yang sudah memiliki anak dengan orang luar, dia istrinya itu tidak resmi, artinya ilegal, tapi dia sudah resmi menjadi kewarganegaraan suaminya. Untuk berkunjung ke Indonesia itu seperti apa, Pak? Bagaimana? Coba diulang. Jadi banyak teman-teman kita ini yang nikah dengan orang luar, tapi si anak sudah memiliki kewarganegaraan, misalkan seperti kasus kemarin Furqan, dia sudah kewarganegaraannya memiliki paspor Turki. Oke. Ibunya sudah dipulangkan dulu misalkan ke Indonesia. Iya, si anak pengen karena status ibunya kan ilegal. Rata-rata seperti ini sekarang nih. Terus si anak nih kalau pengen berkunjung ke Indonesia, apa yang harus diurus oleh sang ayah untuk bisa berkunjung ke Indonesia? Yang pertama terkait dengan masalah pernikahannya dulu sama istri yang pulang itu tuh harus dilegalkan dulu. Pertama kali ke legalitas pernikahannya dulu. Setelah itu kalau toh mau mengunjungi sebagai ibu kandungnya, ibunya bisa mensponsori anaknya. Itu dia yang banyak ditanyakan itu, gimana caranya mensponsori? Sponsor itu nanti itu kita saat ini kita mengajukan namanya visa visa itu sendiri, kita ada linknya di visa online.imigrasi.co.id. Di situ sampaikan bahwa orang tuanya mengajukan terkait dengan memberikan sponsor bagi anaknya. Tapi di masa pandemi ini kunjungan keluarga ini yang sifatnya tidak mendesak ini kan belum boleh. Nanti setelah selesai masa pandemi baru boleh, karena sesuai dengan Permenkumham nomor 26 tahun 2020 bahwa pemberian visa ini boleh diberikan kepada dalam rangka peningkatan ekonomi itu bisnismen, pengusaha, usaha untuk kunjungan bisnis dan juga untuk alasan kemanusiaan seperti tenaga medis juga, kemudian mengunjungi orang tua yang sakit atau meninggal seperti itu. Nah kalau kejadian seperti ini, nanti diajukan saja ke Direktorat Jenderal Imigrasi seperti itu. Tapi sebaiknya pertama yang dilakukan adalah meresmikan dulu pernikahannya itu, karena itu salah satu faktor. Nah ini anak kamu nanti ditanya juga, ini bukti bahwa dia anak kamu apa gitu disampaikan. Jadi secara administrasi harus pada prinsipnya bisa orang tuanya itu menjadi penjamin untuk anak-anaknya seperti itu. Baik. Nah, jadi teman-teman sekarang sudah jelas. Artinya kalau saran saya buat teman-teman yang ingin menikah dengan orang luar, ya paling tidak kalian harus memiliki legalitas ya Pak. Iya betul. Artinya kalian juga harus ilegal dulu nih kalau legal. Jangan ilegal dong. Iya. Legal dulu. Iya harus legal. Dan suaminya juga harus legal juga agar status kewarganegaraan si anak ini jelas. Karena kalau memang tidak ada kejelasan atau kalian ilegal, apalagi suaminya juga ilegal, nanti yang jadi korban anak juga. Betul. Gitu. Tapi seumpama ada orang-orang yang ilegal nih Pak, pengen pulang, anak sudah terlanjur nikah, lahir nih,
anaknya dia blasteran orang Indonesia dengan Pakistan misalkan, itu kira-kira ketika mau pulang ke Indonesia, Pak KJRI ada fasilitas nggak untuk memberikan surat-surat? Kami sudah memiliki SOP terkait dengan masalah pemberian dokumen kepada anak yang kawin campur, dalam artian tidak ada surat resmi, namun ingin kembali ke Indonesia karena sesuai dengan undang-undang bahwa anak dari orang tua Indonesia dan salah satunya Indonesia itu adalah walaupun perkawinannya tidak tercatat itu diakui sebagai warga negara Indonesia. Jadi tidak khawatir, tapi juga bukan berarti membolehkan secara itu, bukan seperti itu. Jadi ini adalah untuk kepentingan negara, melindungi warga negaranya. Jadi silahkan datang ke KJRI, nanti mengajukan membuat surat keterangan kelahiran diberikan sama KJRI, kemudian kalau dilanjutkan dengan pemberian SPLP. Nah, terkait dengan itu kita sudah jadikan satu, mengingatkan kita di sini sudah ada gedung pelayanan terpadu, jadi tinggal satu buat janji temu untuk pengurusan surat keterangan lahir, kemudian dilanjutkan dengan pemberian SPLP untuk proses pulang, seperti itu. Harus ada saksi juga kan? Ya harus ada itu ya. Terus itu nanti ini anak kamu bener gak? Ini siapa yang menyelesaikan? Harus ada pernyataan dari orang tuanya juga. Nanti itu di bagian konsuler, nanti bagian imigrasinya itu untuk proses untuk membuat SPLP kan syaratnya kan ada dokumen orang tua sama surat anaknya itu bahwa dia menyatakan dia warga negara Indonesia, kan harus diselesaikan dulu satu-satu administrasinya, seperti itu. Baik. Banyak teman-teman kita yang bertanya, seandainya paspor saya habis, kira-kira bisa nggak selesai dalam 1 hari? Itu yang banyak bertanya, Pak. Karena banyak